Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali di mata kuliah Logika Informatika bersama saya Budi Aryadi. Semoga harapan saya adalah mahasiswa semua selalu dalam keadaan sehat, selalu keadaan semangat ya, terus melihat, terus belajar semua mata kuliah yang terkait dengan saya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah masuk pertemuan ketiga. Kalau minggu kemarin kita sudah bicara tentang dasar-dasar logika, kemudian pengertian logika, sampai kemudian kita membahas sebuah pernyataan atau yang disebut dengan proposisi ya. Jadi ini adalah mata kuliah teori yang sangat liquid, yang sangat kental. Jadi harapan saya semua mahasiswa melihat video ini berulang-ulang ya, berulang-ulang. Di beberapa kesempatan nanti saya akan live dengan teman-teman tentang semua materi teori ini. Saya akan tanya secara one by one ya. Harapan saya semua hal-hal pentingnya dicatat kemudian dan videonya dilihat berulang-ulang ya. Baik teman-teman, apa itu mengkombinasi proposisi ya? Mengkombinasi, namanya juga mengkombinasi, berarti menggabungkan lebih dari satu proposisi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk menarik sebuah kesimpulan ya. Oke, kita masuk ke teorinya. Nah, teorinya adalah kita dapat membentuk proposisi baru. kita dapat membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi ya. Jadi ada pernyataan baru itu ketika kita menggabungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Itu pernyataan barunya itu terdiri dari pernyataan satu dihubungkan dengan pernyataan lainnya ya. Proposisi, ingat ya, proposisi adalah sebuah kalimat deklaratif yang mengandung nilai benar atau salah ya. Ini nggak boleh lupa ya. Saya bicaranya sudah proposisi pernyataan. Jadi jangan sampai teman-teman nggak ngerti apa itu proposisi, apa itu pernyataan. Nah, sekali lagi, kita dapat membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih dari proposisi. Proposisi baru mengkombinasikan ya. Baik. Untuk mengkombinasikan beberapa proposisi, kita membutuhkan operator logika. Jadi, kita tadi kan mau mendapatkan proposisi baru dengan menggabungkan proposisi satu dengan proposisi lainnya. Nah, untuk menghubungkan proposisi itu, kita butuh sebuah operator logika. Ya. Ada proposisi, ada menggabungkan, ada operator logika. Ya, sekarang kita fokus dengan kata proposisi dan operator logika. Operator itu apa? Operator itu adalah alat. Operator itu adalah apa ya? Ya kalau saya sebutnya adalah alat. Ya kalau di matematika adalah operasi. Operator logika. Oke, kita lanjutkan. Operator logika untuk mengkombinasikan proposisi itu ada 3.
Yang pertama operator dan atau and. Yang kedua adalah operator or atau ya. Yang ketiga adalah operator tidak atau not. Nah, operator ini dibagi menjadi dua jenisnya adalah operator biner. Ya, kenapa operator biner? Karena dan ini butuh dua proposisi. Proposisi 1 dan proposisi 2. Si atau juga gitu. Si proposisi 1 dan proposisi 2. Tetapi operator logika tidak itu hanya butuh satu operator, makanya disebut dengan operator punner. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah operator logika itu ada dua modelnya. Yang pertama adalah operator biner, yang kedua operator unner. Nah, nama-nama operator di dalam operator logika adalah and, or, not, dan atau tidak. Fungsinya mereka adalah untuk mengkombinasikan proposisi. Ya. Nah, skemanya seperti ini. Sebuah operator dasar dihubungkan dengan sebuah proposisi dasar dihubungkan dengan operator logika ketemu dengan proposisi dasar, ya. Jadi ini penggabungan antara proposisi original ini disebut dengan proposisi atomik, kemudian dihubungkan dengan operator logika yaitu proposisi atomik, ya. Operator logika itu ada and, or, not. Nah, sehingga muncul proposisi baru. Proposisi baru ini disebut dengan proposisi majemuk. Ya. Saya ulangi. Proposisi menggabungkan dua proposisi dengan operator logika. Ya. Menggabungkan dua proposisi dengan operator logika. Operator logika itu apa? Ada and, ada or, ada not. Sehingga memunculkan proposisi baru. Proposisi baru ini disebut dengan proposisi majemuk. Jadi bisa kita simpulkan, proposisi majemuk itu adalah hasil kombinasi dari proposisi atomik. Ya. Jadi proposisi majemuk itu adalah hasil kombinasi dari proposisi atomik. Ya. Kombinasi, kalau kombinasi itu pasti ada dua proposisi A dan proposisi B. Proposisi A dan proposisi B ini disebut dengan proposisi atomik. Hasil dari kombinasi mereka itu adalah proposisi majemuk. Ya. Di sini ada nilai benar dan salah, di sini ada nilai benar dan salah, di sini juga ada nilai benar dan salah. Operator logikanya itu ada 3. Saya ulang-ulang ya. Ada and, ada or, ada not. Ya. Baik. Nah, seorang ahli matematikawan George Boole ya mengatakan adalah proposisi majemuk ya. Proposisi majemuk itu ada 3 ya. Jadi kita harus ulangi lagi. Proposisi majemuk itu apa sih, Pak? Proposisi majemuk adalah proposisi baru yang dihasilkan dari kombinasi proposisi atomik. Ya. Jadi ada proposisi 1 ditambah proposisi 2, bukan ditambah ya, dikombinasikan, dicampurkan dengan proposisi 2, muncullah proposisi majemuk. Prosesnya itu proposisi majemuk itu ada 3 ya. Ada konjungsi ya, ini tadi yang dihubungkan dengan kata dan ya.
Ada proposisi majemuk dengan nama konjungsi, ada proposisi P dan proposisi Q. Misalkan P dan Q adalah proposisi, maka konjungsi atau conjunction P dan Q dinyatakan dengan notasi P dan Q. Proposisi adalah P dan Q. Jadi ini dibaca dengan proposisi P dan Q. Ya. Ini atomik, ini operator, ini atomik, maka kedua ini disebut dengan proposisi majemuk. Proposisi majemuknya adalah konjungsi, tipenya adalah konjungsi. Yang kedua, ya, proposisi majemuk model disjungsi. Jika P dan Q adalah sebuah proposisi, maka disjungsi P atau Q adalah proposisi atau. Di sini dibaca atau, lihat tandanya. Kalau ini dibaca dan, di sini dibaca atau. Kalau di sini dibaca konjungsi, P konjungsi Q, P disjungsi Q, ya, hati-hati ya. Di sini atau, di sini dan, ya. Konjungsi itu dan, disjungsi itu atau. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ingkaran, ya, atau tandanya seperti ini, bisa di atasnya. Ya. Ingkaran dari P adalah negasi P. Saya baca negasi ya. Proposisi tidak ya, atau not P. Ya. Jadi proposisi majemuk ada 3, ada konjungsi, ada disjungsi, ada ingkaran. Kalau konjungsi sama disjungsi ini disebut biner ya. Disebut biner, operator biner. Kalau di sini uner. Di sini butuh 2. Di sini butuh 2 proposisi. Pak, ingkaran Q boleh nggak? Boleh. Ya, boleh ingkaran Q boleh. Kalau misalnya P ada 2 proposisi P dan Q, ingkaran Q boleh nggak? Boleh. Ingkaran P boleh nggak? Boleh. Ya, tapi salah satunya aja. Nggak bisa ingkaran P, ingkaran Q. Itu nggak bisa. Oke, kita lanjutkan. Notasi simbolik dalam proposisi majemuk disebut dengan ekspresi logika. Ya. Notasi simbolik dalam proposisi majemuk disebut dengan ekspresi logika. Contohnya seperti ini. Ya. P konjungsi Q, konjungsi negasi Q ya. Teman-teman harus bisa baca ini ya. P konjungsi Q, konjungsi negasi Q ya. Atau seperti ini. P konjungsi Q, ini dibaca disjungsi negasi dari negasi Q. Inilah yang disebut dengan ekspresi. Ya, ekspresi. Jadi ke depan teman-teman ketika lihat kayak gini, teman-teman harus sudah bisa baca. Ya. P konjungsi Q, konjungsi negasi Q. Ya. P konjungsi Q, disjungsi negasi Q. Ya. Harus seperti itu. Oke, pelan-pelan dicatat, pelan-pelan diulang. Oke, baru kita ke contoh soal. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan kita punya 2 proposisi. Proposisi P. Pak, di sini harus P ya? Enggak, bisa A, bisa B ya. Kita cari yang umum aja. Misalnya proposisi atomik yang pertama adalah proposisi ya, P ada hari ini hujan. Ya. Proposisi kedua adalah murid-murid diliburkan dari sekolah. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya. Hari ini hujan. Nilainya bisa benar, bisa salah. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Ini bisa benar, bisa salah. Ya. Ini hanya sebuah pernyataan yang nilainya salah satunya aja bisa benar, bisa salah. Oke.
Kalau kita buat proposisi dari konjungsi, maka P dan Q, ya, maka P dan Q, ya, ini konjungsi. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolahnya. Ini adalah konjungsi. Ini ekspresi dari konjungsi. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolahnya. Dan di sini nggak harus ditulis besar ya. Ini saya bedain biar teman-teman bisa menghubungkan, kan mengkombinasi proposisi itu seperti ini. Konjungsi dari dua pernyataan ini, saya bilang ini adalah atomik, ini adalah proposisi atomik, ini adalah proposisi atomik, yang ini adalah proposisi majemuk. Proposisi majemuk ala konjungsi. Ya. Nah, proposisi majemuk ala disjungsi, kita bisa hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolahnya. Ini adalah disjungsi. Ya. Nah, negasi bagaimana? Ya, negasinya adalah, negasi P adalah tidak benar hari ini hujan. Atau dari negasi dari Q adalah tidak benar murid-murid diliburkan dari sekolah. Konjungsi, disjungsi, negasi, ingkaran. Ya. Nah, ini adalah ekspresi, ini adalah ekspresi, ini adalah ekspresi. Adalah proposisi majemuk adalah proposisi majemuk. Proposisi atomik. Ini adalah operator, ini adalah operator logika, dan ini adalah operator logika. Ingat ya, ini banyak. Jadi poinnya yang pertama ada proposisi atomik, ada operator logika, ya, ada operator dan, ada operator atau, ada operator tidak. Ada proposisi majemuk, ada konjungsi, disjungsi, dan negasi. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Oke, kita lanjutkan. Oke. Contoh kedua, ya. Silahkan Anda baca dulu. Oke. Misalnya kita punya dua proposisi. Proposisi P adalah hari ini hujan. Ini nilainya bisa dua ya, bisa benar, bisa salah. Hari ini dingin, nilainya juga ada dua. Bisa benar, bisa salah. Oke. Kemudian, ini apa Pak? Ini adalah ekspresi. Ini adalah ekspresi, ini adalah ekspresi, ini adalah ekspresi. Kalau ekspresinya seperti ini, maka kalimatnya seperti apa? Ya. Saya bisa balik. Saya kasih kalimatnya, kemudian teman-teman buat ekspresinya, atau saya kasih ekspresinya, teman-teman buat kalimatnya. Contohnya adalah ki, ya, adalah ki disjungsi atau konjungsi. Ya, hati-hati ya. Ini bacanya apa? Ki disjungsi negasi P. Ya, ki-nya siapa? Ki-nya hari ini hujan atau hari ini mohon maaf ya. Hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. Ya. Kalimatnya jadi ya. Hari ini dingin, hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. Perhatiin teman-teman ya. Hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. P-nya hari ini hujan, karena ada negasi dikasih tidak hujan. Oke, kalimat yang kedua. Negasi P. Negasi P berarti hari ini tidak hujan. Ini konjungsi. Dan hari ini tidak dingin.
Atau kita pendekin di dalam bahasa Indonesianya, hari ini tidak hujan maupun dingin. Ya kan? Karena biar nggak dua kali ya kan. Tapi kalau kalimat panjangnya adalah hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah negasi dari negasi P. Negasi dari negasi P. P-nya dinegasikan dua kali. Negasi P apa? Hari ini tidak hujan. Dinegasikan lagi, berarti kata-katanya jadi tidak benar hari ini tidak hujan. Ya, itu sama dengan P sebenarnya. Negasi dari negasi P itu hasilnya P. Ya. Negasi dari negasi P itu hasilnya sebenarnya sama dengan P saja. Jadi dibaca tidak benar hari ini tidak hujan. Ya. Jadi bahasanya ini adalah ekspresi logika yang kita transformasikan ke dalam bentuk kalimat, ya. Oke, teman-teman, mohon lihat video ini berulang-ulang karena setelah ini teman-teman ada latihan, ya. Oke, latihannya seperti apa? Ya, latihannya seperti ini. Tugas. Jadi teman-teman silahkan buat video durasinya berapa menit ya? 10 menit lah, direkam aja pakai kamera ya, direkam pakai kamera. Saya ingin kelihatan wajahnya. Teman-teman itu bicara tentang contoh cerita ini. Misalkan saya punya proposisi atomik yang pertama, B, Android adalah sistem operasi. Ya. Android adalah sistem operasi. Ini kan nilainya bisa benar, bisa salah. Yang kedua, Ki, Android bisa diinstal di HP Samsung. Mohon maaf, ini tertutup ya. Android bisa diinstal di HP Samsung. Ini bisa benar, bisa salah. Proposisi P, proposisi Ki. Nah, tugas Anda apa? Tugas Anda, buatlah sebuah kalimat dari ekspresi yang sudah saya siapkan. Ini ekspresi pertama, kalimatnya kayak apa? Ini ekspresi kedua, kalimatnya kayak apa? Ini ekspresi ketiga, kalimatnya kayak apa? Ini ekspresi keempat, kalimatnya kayak apa? Ini ekspresi kelima, ini ekspresi keenam. Ada 6 ekspresi yang saya tampilkan di layar monitor. Tugasnya teman-teman adalah menyebutkan kalimat nanti seperti apa, ya. Silakan dikerjakan 1 hari, kemudian direkam, kemudian naikkan ke YouTube. Nggak usah diedit-edit ya, kalau misalnya teman-teman hari ini banyak tugas, semua dosen ngasih tugas. Ya, yang penting kalau saya kontennya, ya, karena ini saya minta cepat sehari, ya. Sehari, mudah-mudahan besok udah jadi ya. 24 jam lah saya kasih itu ya. 24 jam. Coba nanti saya lihat seberapa paham teman-teman tentang membuat sebuah kalimat dari sebuah ekspresi ya. Jadi teman-teman harus bisa baca ya. Ini P, ini disebutin dulu P konjungsi Ki, maka kalimatnya voluminnya gitu ya. Jadi jangan nggak dibaca ya. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, kalimat keenam. Oke, direkam 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, berarti jadi 6 menit. Unggah ke YouTube, kirim ke Google Classroom linknya ya. Saya rasa ini dari saya ya. Semoga hari ini menyenangkan. Sampai ketemu besok di hari Sabtu lagi dengan materi tabel kebenaran. Tetap jaga kesehatan anak-anakku, tetap semangat ya, tetap ceria ya. Walaupun tugasnya saya tahu banyak sekali. Saya sebenarnya kasihan juga mau ngasih tugas, tapi kalau nggak dikasih tugas ya gimana gitu ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di Google Meeting ya. Saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.